Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wahid Rasgani Halim dari jurusan Akuntansi, Program Studi D4 Keuangan dan Perbankan Syariah, kelas 8A. Pada hari ini saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Zakat Produktif terhadap tingkat perubahan indeks kemiskinan, studi kasus pada program Senyum Mandiri, Rumah Zakat Indonesia, Kantor Layanan Kota Depok. Kita mulai dari latar belakang penelitian. Latar belakang yang pertama, kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia, dan tidak sedikit umat manusia jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Al-Quran juga menjelaskan bahwa harta kekayaan tidak terbatas sirkulasinya hanya pada orang kaya saja, melainkan juga ada hak orang lain di dalamnya. Perhatian penuh juga perlu diberikan kepada masyarakat yang belum hidup berkecukupan. Kemiskinan merupakan masalah yang senantiasa menarik untuk dikaji karena merupakan masalah yang tidak mudah untuk dicarikan solusinya dan sudah menjadi kenyataan di tengah masyarakat. Latar belakang yang kedua, jumlah populasi penduduk Muslim di Indonesia menurut US Commission of International Religious Freedom 2017 pada annual report, yaitu terdapat 87% dari 258 juta jiwa di Indonesia. Ini berarti Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak, walaupun bukan negara Islam. Dan dengan jumlah 87% tersebut, diharapkan melalui instrumen zakat dapat mengentaskan kemiskinan dan memperkecil kesenjangan sosial di masyarakat. Latar belakang yang ketiga, pada umumnya pendistribusian zakat yang diberikan kepada mustahik adalah zakat konsumtif. Namun seiring perkembangan zaman, zakat juga dapat diberikan dalam bentuk zakat produktif. Zakat produktif yang didistribusikan kepada mustahik adalah dalam bentuk modal usaha, yang dimana akan digunakan oleh mustahik dalam menjalankan sebuah usahanya agar dapat memberlangsungkan kehidupan mustahik. Berikutnya kita masuk ke tabel perbandingan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat. Seperti yang bisa kita lihat, bahwa Kota Depok merupakan kota yang memiliki jumlah penduduk miskin relatif tinggi, tidak kalah jauh dengan Bogor. Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Kota Depok sebesar 50,56 ribu jiwa, 2017 naik menjadi 52,34 ribu jiwa, 2018 turun menjadi 49,39 ribu jiwa, 2019 turun menjadi 49,35 ribu jiwa. Meskipun mengalami penurunan, akan tetapi jumlah penurunan ini tidaklah signifikan. Berikutnya kita masuk ke rumusan masalah penelitian. Rumusan yang pertama, menurut data BPS Jawa Barat terbaru, jumlah penduduk miskin di Kota Depok pada tahun 2016 sebesar 50,56 ribu jiwa, naik menjadi 52,34 ribu jiwa pada tahun 2017, kemudian mengalami penurunan menjadi 49,39 ribu jiwa pada tahun 2018, kemudian mengalami penurunan kembali menjadi 49,35 ribu jiwa pada tahun 2019. Meskipun pada tahun 2017 mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan. Meskipun mengalami penurunan, akan tetapi jumlah penurunan ini tidaklah signifikan seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya bersamaan dengan tabel. Rumusan yang kedua, tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi di negara mayoritas penduduknya beragama Islam, yang dimana diwajibkan membayar zakat. Rumusan yang ketiga, lembaga amil zakat yang dinilai
menjadi alternatif untuk mengurangi tingkat kemiskinan masih dinilai kurang efektif karena tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi. Berikutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan yang pertama adalah menguji antara pendidikan dan pelatihan kewirausahaan terhadap tingkat perubahan indeks kemiskinan mustahik program Senyum Mandiri Rumah Zakat Indonesia. Tujuan yang kedua adalah untuk menganalisis pengaruh zakat produktif pada program Senyum Mandiri Rumah Zakat Indonesia. Berikutnya kita masuk ke kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini terdiri dari dimulai dari Rumah Zakat Indonesia yang memiliki program Senyum Mandiri, Senyum Juara, Senyum Sehat, dan Senyum Lestari. Di sini peneliti memilih program Senyum Mandiri, yang dimana modal dana atau modal usaha yang akan diberikan kepada mustahik, lalu akan muncul perbandingan antara indeks kemiskinan sebelum mengikuti program Senyum Mandiri dengan indeks kemiskinan setelah mengikuti program Senyum Mandiri. Kemudian dari dua hal itu akan dihasilkan hasil analisis pengaruh dan perubahan indeks kemiskinan sebelum dan setelah mengikuti program Senyum Mandiri. Berikutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini adalah deskriptif dan kuantitatif. Lalu subjek penelitian yang digunakan sebagai responden adalah mustahik penerima dana zakat produktif dari Rumah Zakat Indonesia Kantor Layanan Kota Depok. Kemudian jenis dan sumber datanya adalah primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari jawaban responden melalui kuesioner. Dan data sekunder adalah diambil dari data kemiskinan BPS Jawa Barat. Kemudian metode pengumpulan datanya adalah kuesioner dan wawancara. Berikutnya kita masuk ke metode pengambilan sampel. Di sini peneliti menggunakan non-probability sampling terhadap 36 responden, yang dimana populasinya adalah seluruh mustahik penerima zakat yang disalurkan oleh Rumah Zakat Indonesia di Kota Depok berjumlah 56 orang, dan sampelnya adalah sebagian jumlah yang diambil dari populasi yang dihitung, yang dipilih dengan prosedur secara representatif dan diharapkan dapat mewakili populasi. Rumusnya adalah N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah kurung N besar dikali E pangkat 2. E di sini adalah 10%. Jadi bila dirumuskan, N kecil sama dengan 56 dibagi 1 ditambah kurung 56 dikali 10% pangkat 2, maka menghasilkan 35,89 jika dibulatkan menjadi 36 sampel. Berikutnya kita masuk ke metode analisis data. Metode pertama adalah metode efektivitas dana zakat, yaitu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai. Semakin besar persentasenya, maka semakin tinggi efektivitasnya. Efektivitas yang digunakan adalah persentase perbandingan antara sebelum dengan setelah mengikuti program Senyum Mandiri. Berikut adalah rumus efektivitas dana zakat sebelum pendayagunaan. Pertama, aset sebelum pendayagunaan dibagi modal awal dikali 100%. Kedua, omset sebelum pendayagunaan dibagi modal awal dikali 100%. Ketiga, keuntungan sebelum pendayagunaan dibagi modal awal dikali 100%. Selanjutnya, rumus efektivitas dana zakat sesudah pendayagunaan. Pertama, aset sesudah pendayagunaan dibagi modal awal ditambah tambahan modal usaha dikali 100%. Kedua, omset sesudah pendayagunaan dibagi modal awal ditambah tambahan modal usaha dikali 100%. Ketiga, keuntungan sesudah pendayagunaan dibagi modal awal ditambah tambahan modal usaha
dikali 100%. Rumus yang kedua adalah indikator-indikator kemiskinan. Rumus ini terbagi menjadi 4. Pertama, headcount ratio index. Ini merupakan indikator kemiskinan, gunanya untuk mengukur jumlah orang miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Rumusnya adalah H sama dengan Q dibagi N. Kedua, Poverty Gap Index atau P1. Gunanya untuk mengukur kesenjangan kemiskinan dan untuk mengukur berapa jarak rata-rata pendapatan agregat masyarakat miskin dengan garis kemiskinan. Rumusnya adalah P1 sama dengan sigma Q I sama dengan 1 dikali Z kurang YI dibagi Q. Ketiga, Income Gap Index atau I. Gunanya untuk mengukur indeks kesenjangan pendapatan dan mengukur persentase rata-rata kesenjangan pendapatan setiap orang miskin terhadap batas kemiskinan. Rumusnya adalah I sama dengan sigma I sama dengan ekuivalen S dikali Z dikali GI dibagi GZ. Keempat, Senn Index of Poverty atau P2. Nama lainnya adalah indeks keparahan kemiskinan. Ini menggambarkan ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin. Rumusnya adalah P2 sama dengan H dikali I tambah kurung 1 dikurang I dikali GP. Berikutnya kita masuk ke hasil penelitian. Hasil yang pertama adalah hasil analisis pengaruh dan perubahan indeks kemiskinan sebelum dan setelah mengikuti program Senyum Mandiri. Tabel yang pertama adalah perkembangan usaha mustahik program Senyum Mandiri dari tahun 2018 ke 2019 dalam satuan rupiah. Tabel yang kedua adalah analisis efektivitas perubahan aset, omset, dan keuntungan pada tahun 2018 ke 2019 dalam satuan persen. Hasil yang kedua adalah hasil estimasi indeks kemiskinan. Tabel yang pertama adalah hasil perhitungan indeks kemiskinan sebelum mengikuti program Senyum Mandiri dari Rumah Zakat. Ini adalah tahun 2018 yang dimana ada 31 orang yang masuk kategori miskin. Berikutnya adalah tabel hasil perhitungan indeks kemiskinan setelah mengikuti program Senyum Mandiri dari Rumah Zakat pada tahun 2019. Terlihat sudah berkurang menjadi 8 orang yang masuk kategori miskin. Selanjutnya adalah tabel indeks kemiskinan mustahik sebelum dan sesudah mengikuti program Senyum Mandiri dari Rumah Zakat. Indeks yang pertama adalah indeks H sebelum adalah 0,9 turun menjadi 0,2, kemudian indeks P1 sebelum adalah 104,415 rupiah naik menjadi 148.163 rupiah, kemudian indeks I sebelum adalah 0,014238 turun menjadi negatif 0,032929. Kemudian indeks P2 sebelum adalah 0,342708 turun menjadi 0,193414. Kesimpulannya adalah pertama, pengaruh pemberian dana zakat produktif oleh LAS Rumah Zakat Indonesia dalam bentuk modal usaha dapat meningkatkan usaha mustahik dilihat dari aset, omset, dan keuntungan. Jumlah aset, omset, dan keuntungan mustahik mengalami peningkatan persentase secara rata-rata dari sebelum dan sesudah mengikuti program Senyum Mandiri. Kesimpulan yang kedua, dana zakat produktif yang diberdayakan oleh LAS Rumah Zakat dalam bentuk modal usaha memberikan pengaruh positif terhadap penurunan angka indeks kemiskinan mustahik. Secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa program Senyum Mandiri telah mampu menurunkan angka indeks kemiskinan, headcount ratio atau H, lalu indeks kesenjangan kemiskinan atau P1, indeks kesenjangan pendapatan atau I, dan nilai indeks keparahan kemiskinan atau disingkat P2. Sekian persentase skripsi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.